Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya anak-anak mesin kelas 2C yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar, soleh dan solehah. Mudah-mudahan mesin selalu doakan kalian selalu sehat walafiat dan selalu Allah lindungi dalam setiap waktu. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan belajar hari ini subtema 4 pembelajaran 5. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Lalu ada aturan dan tata tertib, serta pembagian bilangan. Are you ready? Yes, we are ready. Tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Oke, let's start the lesson. Buka bukumu halaman 143. Iya, pembelajaran 5. Setiap tempat wisata memiliki aturan tersendiri. Aturan tersebut harus kita patuhi. Seperti pada cerita berikut ini. Oke, dengarkan ceritanya. Bermain di taman air. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun, ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Nah, berikut contoh peraturan-peraturan itu adalah tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. Lalu, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Berikutnya, tidak makan dan minum saat di kolam dan tidak membuang sampah sembarangan. Dari bacaan yang mesin baca tadi, yuk sekarang kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita mulai, siapkan pensilmu. Nomor 1. Apa saja permainan di taman air? Apa saja? Iya, betul. Ada seluncuran, meriam air, pancuran, dan ember air. Nomor 2. Siapa yang asik bermain di taman air? Siapa, Nak? Iya, para pengunjung atau semua pengunjung. Nomor 3. Mengapa kita harus mematuhi peraturan di taman air? Mengapa? Iya, betul. Agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Terakhir, nomor 4. Sebutkan contoh peraturan di taman air. Iya, tidak berlari di pinggir kolam yang licin. Ya, tidak bercanda di seluncuran pada saat ketinggian, nggak boleh dorong-dorong. Tidak makan dan minum saat di kolam, dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, lihat. Ino dan teman-teman bermain lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat, namun mereka harus patuh pada peraturan. Oke, sekarang kita beri tanda checklist untuk peraturan bagi Ino dan teman-temannya. Nomor 1, tidak mengganggu pengunjung lain. Benar? Iya, checklist. Kenapa kalau kita mengganggu?
karena mengganggu pengunjung lain bisa menimbulkan bahaya. Misalnya kita dorong-dorong bisa membuat pengunjung yang lain celaka. Nomor 2, boleh melempar pengunjung lain dengan bola? Boleh nggak? Tidak boleh, silang. Pastinya tidak boleh karena juga itu salah satu menandakan kita tidak sopan. Kita lempar-lempar bola ke pengunjung lain. Nomor 3, berteriak dengan sekeras-kerasnya bolehkah? Iya, tidak boleh karena akan mengganggu pengunjung lain. Nomor 4, tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. Boleh nggak? Iya, betul. Checklist. Misalnya nih, dalam satu kolam itu lagi ramai pengunjungnya. Tiba-tiba kamu dan teman-teman kamu main bola lempar-lemparan. Akhirnya pengunjung yang lain menjadi terganggu. Baik, nomor 5, tidak membuang air di dalam kolam. Tidak buang air di dalam kolam. Contohnya, betul? Iya, betul, checklist. Contohnya gimana? Kamu misalnya mau buang air kecil. Ya, karena kamu sudah di dalam kolam dan males ke kamar mandi, kamu langsung buang air saja, buang air kecil saja di dalam kolam. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena apa? Iya, air seni atau air kencing itu kotor, banyak kumannya. Jadi nanti kolam akan tercemar. Oke, nomor 6. Bermain di kolam yang dangkal. Boleh? Iya, boleh. Checklist. Kenapa? Karena seusia kamu tidak boleh bermain di kolam yang dalam. Karena bisa mengakibatkan kamu tenggelam. Baik, sekarang kamu lihat bukumu halaman 146, nak. Nah, kita lihat. Pernahkah kamu memainkan permainan pada gambar di bawah ini? Ada gambarnya. Ada berapa gambarnya? Ada 4 gambar. Pernahkah kamu bermain? Kita lihat yuk gambar A. Gambar A bermain apa? Iya, ada yang tahu? Betul, tarik tambang. Alat yang digunakan apa? Tambang. Dan bagaimana permainannya? Iya, bermain tarik tambang kita bagi dalam 2 kelompok. Ada regu atau regu ya, regu A, regu B. Cara bermainnya setiap kelompok menarik tambang. Apabila ada tambang yang ketarik di salah satu kelompok, dan maka kelompok itulah yang menjadi pemenangnya. Lalu yang B kita lihat gambar apa itu? Bermain apa? Bermain lempar bola. Nah, gimana cara bermainnya? Nah, lihat. Sebelum bermain, apa yang dulu yang diperlukan alatnya? Bola, pastinya. Gimana caranya? Ya, sebelumnya itu dulu home pimpa. Ya, siapa yang terakhir yang kalah itu menjadi penjaga. Bagaimana caranya? Bola dilempar ke masing-masing dengan membentuk lingkaran dulu. Ya, di tengah-tengahnya yang jaga. Lalu masing-masing melempar bola. Kalau ketangkap sama yang jaga, maka dialah berikutnya orang yang tidak bisa menangkap itu menjadi penjaga. Oke, yang C, main apa itu? Iya, betul, lompat tali. Lompat tali gimana cara bermainnya? Gimana? Iya, tapi sebelumnya kita lihat alat apa yang diperlukan. Lompat tali. Biasanya tali karet. Tahu karet gelang disusun menjadi sebuah tali yang panjang lalu digerak-gerakan. Bagaimana cara bermain? Nah, sama nih. Pakai regu juga. Biasanya paling sedikit berdua. Berdua ya, lalu home pimpa atau suten dulu ya. Kalau yang kalah dia yang memegang tali, yang menang bermain lompat tali. Kalau yang misalnya yang menang talinya kena keinjak sama kaki, maka dia bergiliran menjadi pemegang tali. Oke, berikutnya main apa? Yang D, iya main yoyo. Alat yang diperlukan
pastinya yoyo. Ya, bagaimana caranya? Yoyo ada kaitannya dimasukkan ke salah satu jari kita. Lalu yoyo digulung dan yoyo dilempar ke bawah. Lalu kita tarik, lempar lagi, tarik, lempar. Begitu permainannya. Baik, kamu paham? Mudah-mudahan kamu mengerti. Yuk, sekarang kita amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Misalnya pilih 5 benda dan jelaskan benda-benda tersebut. Kita ambil dari yang tadi ya, permainan yang tadi. Nomor 1 apa nama bendanya? Contohnya, tambang. Iya, ciri-ciri bendanya gimana? Benda padat dan panjang. Betul. Nomor 2, nama bendanya bola karet. Ciri-ciri bendanya, benda padat terbuat dari karet. Nomor 3, apa? Iya, tali karet. Ciri bendanya, benda padat dan terbuat dari karet. Yang keempat, apa? Yoyo. Ciri bendanya apa? Benda padat terbuat dari plastik dan menggunakan tali. Yoyo juga ada dari besi ya. Oke. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6 ini? Yaitu keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, aturan dan tata tertib, serta pembagian bilangan. Baik, kita mau mulai. Are you ready? Yes, we are ready. Halaman 147. Oke, pembelajaran 6. Siap ya? Indonesia memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Kita hendaknya berkeinginan untuk mengunjunginya. Berkunjung ke tempat bersejarah akan menambah pengetahuan kita. Sekarang, dengarkan misiin membaca teks berikut ini. Berwisata ke tempat bersejarah. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasyikkan. Di sana, kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Di tempat wisata bersejarah, kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Nah, sekarang jadi kalian tahu, aturan di tempat wisata harus ditaati. Aturan dibuat agar benda-benda di tempat wisata tidak rusak. Aturan dibuat agar pengunjung merasa nyaman. Agar kamu lebih mengerti, yuk sekarang kita beri tanda centang checklist pada sikap yang tepat. Ya, nomor 1. Saat di tempat wisata bersejarah, kita harus tertib. Tuh, nomor 2. Kita titik-titik menyentuh benda-benda langka di museum. Tidak boleh. Nomor 3. Kita titik-titik menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari, harus ikut. Nomor 4. Dengan titik-titik tiket masuk, kita membantu biaya perawatan tempat wisata bersejarah. Apa? Membeli. Betul. Nah, sekarang yuk kita cari arti kata-kata berikut ini. Nomor 1, museum apa artinya, Nak? Museum, ya, gedung tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Betul. Nomor 2, sejarah apa? Tulis ya. Ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa
kejadian yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Yang ketiga, wisata itu apa? Bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Yang nomor 4, lestari. Artinya apa, Nak? Iya, tetap seperti keadaannya semula. Tidak berubah atau bertahan atau abadi atau kekal. Kita lanjut ke halaman 149. Yuk, perhatikan contoh soal-soal berikut nih. Museum dikunjungi oleh 3 rombongan turis. Oh, ada 3 rombongan. Setiap rombongan terdiri dari 8 orang turis. Turis-turis itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Berapa jumlah turis pada setiap kelompoknya? Yuk kita lihat. Diketahui ada 3 rombongan turis. Setiap rombongan terdiri dari 8 orang. Turis dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ditanya jumlah turis dalam setiap kelompok. Jawabnya, nih lihat caranya. Kan ada 3 rombongan turis. 3 dikali, setiap rombongan ada berapa? 8. Berarti 3 dikali 8 sama dengan berapa? 24. Tulis 24. Lalu 24 dibagi 2. Kan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Maka kita bagi 2. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, soal nomor 1 kita coba kerjakan bersama-sama. Nomor 1, Rudi membawa 2 kantong permen. Setiap kantong berisi 10 permen. Rudi membagikan permen itu kepada 4 temannya. Berapa permen yang didapat oleh setiap teman Rudi? Jawabnya gimana, Nak? Yuk, pertama diketahui. Gimana? Diketahui, iya, Rudi membawa 2 kantong permen yang setiap kantongnya berisi 10 permen. Kemudian dibagi permen itu kepada 4 temannya. Ditanya, yaitu berapa permen yang didapat oleh setiap teman Rudi? Jawabnya gimana? Nih, lihat. Ya, ada berapa kantong? 2 kantong, berarti 2. Setiap kantong berisi berapa? 10. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, tadi 20 kan? Permennya dibagi kepada berapa? 4 temannya. Maka 20 dibagi 4. Sama dengan hasilnya 5. Jadi setiap teman Rudi mendapat 5 permen. Baik, agar kamu lebih mengerti, halaman 150 nomor 2, 3, 4 itu menjadi tugas kalian. Ya, kalian jawab. Ya, boleh langsung atau boleh kalian salin di buku tulis dengan caranya. Lalu kamu kirim, setelah selesai kamu kirim ke Misin. Misin tunggu ya, Nak. Selamat mengerjakan. Wow, kita lihat di tempat wisata kita harus mematuhi aturan. Nah, coba kamu perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, yuk kita ceritakan kedua gambar tersebut. Nah, gambar manakah yang ditunjukkan sikap terpuji? Yang menunjukkan sikap terpuji yang mana? Yuk kita lihat gambar yang pertama. Anak-anak sedang bertamasya atau ke mana? Bertamasya atau studi wisata ke mana? Ke museum atau candi, ya. Nah, anak-anak lihat deh. Ya, sikapnya tertib mendengarkan penjelasan dari pemandu candi tersebut. Nah, mereka tulis apa yang diucapkan oleh pemandu tersebut. Kira-kira menurut kamu sikapnya terpuji atau tidak? Iya, betul. Anak-anak itu sikapnya terpuji. Yuk kita lihat sekarang gambar yang kedua. Nah,
Ada yang sedang mencoret-coret tembok candi, tembok luar candi. Menurutmu, bagaimana sikap orang itu? Iya, sikapnya tidak terpuji karena dia sudah melakukan kesalahan, yaitu mencoret-coret tembok candi, yang artinya berarti dia merusak bangunan bersejarah. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, mesin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.